kami, pelayan Tuhan, Jemaat Bukit Karmel, Batu Kota. Saat ini kami akan beribadah nyata-nyata di hadapan hadirat Tuhan, tetapi dalam bentuk ibadah yang lain. Kalau seperti biasanya jemaat berada bersama-sama di rumah Tuhan, tapi untuk minggu ini, bahkan mungkin beberapa minggu ke depan, jemaat Tuhan, khususnya jemaat Bukit Karmel, Batu Kota, sedang beribadah bersama-sama kami, tapi mereka berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya menyertai mereka agar mereka boleh beribadah bersama-sama, walaupun lewat teknologi di mana siaran ini akan live streaming. Kami berdoa untuk kami yang berada di rumah Tuhan di sini, terutama hamba Tuhan Kadin, Pendeta Ender Mangolo. Diberkatilah Bapak Pendeta di dalam tugas tanggung jawabnya dalam pelayanan ibadah minggu pagi hari ini. Sertai, berkati, dan bungkus dia dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar dia boleh memimpin ibadah ini berturut dan berkenan di hadirat Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua yang terlibat, yang saat ini berada di rumah Tuhan ini. Tuhan berkati kami, berkati alat-alat yang akan dipakai, agar semuanya Tuhan boleh terlaksana dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan jalannya ibadah live streaming ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bermohon kepada-Mu. Amin. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita minggu pagi hari ini segera kita mulaikan, dan kami berharap seluruh jemaat sudah dalam persiapan di rumah masing-masing untuk melaksanakan ibadah bersama kami di rumah Tuhan. Selamat kita beribadah, dan perlu kami sampaikan juga permohonan maaf kami apabila dalam pelaksanaan ibadah ada hal-hal teknis yang akan mengganggu. Kami mohon maaf, dan kami berharap jemaat terus berada dalam siaran ini sampai ibadah selesai. Demikian penyampaian kami. Selanjutnya kami serahkan ibadah dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pendeta Ender Mangolo. Jemaat diundang berdiri. Mari kita kidungkan bersama doa sobat lama nomor 47, doa dan teluh. Doaku
Kita habiskan ibadah ini. Ibadah kita habiskan dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih dan damai dari Tuhan Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Dan bagi saudara juga. Amin. Di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah Yang mulia, Juru Selamat dunia. Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, di pagi hari yang indah, di minggu keempat penghayatan minggu sengsara, saat ini kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu dalam persekutuan ibadah minggu, baik kami yang ada di gedung gereja maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami lebih jauh masuk dalam hadirat-Mu, kami tertunduk untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni akan segala kesalahan dan dosa kami, baik itu yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, baik itu yang kami lakukan terhadap sesama kami, terlebih yang menyakiti hati Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan, bahagialah kami, biarlah kami boleh dilayakkan di hadapan hadirat-Mu, biarlah kami boleh layak untuk boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam kitab Mazmur 32 ayat 1 dan 2a. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Yang
Jemaat Tuhan yang diberkati, kita akan membaca firman Injil Markus pasal 14 ayat 32 hingga ayat yang ke-42. Kita berdoa sebelum kita membaca firman. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih kesempatan indah Engkau telah berikan bagi kami di perayaan Minggu Sengsara ini, sebagian jemaat umat-Mu yang Engkau kasihi boleh mengambil bagian di ruangan yang kudus ini yang Tuhan telah khususkan bagi kami. Kami mau berefleksi dari firman. Berikan hikmat, kemampuan bagi kami semua untuk mengerti, memahami rencana Tuhan lewat bagian Alkitab yang kami baca dengar bersama di saat ini. Kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami dan tempat ini, sehingga apa yang boleh kami alami dalam persekutuan ibadah ini, kami mampu menerjemahkannya dalam kehidupan kami di setiap hari, dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih, inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus firman hidup kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan. Markus pasal 14 ayat 32 hingga ayat yang ke-42, firman Tuhan berkata demikian. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan di tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Om, damai di hati. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Mari saja kita berefleksi dari bagian firman bacaan Gereja Masihi Injili di Minahasa di minggu yang berjalan ini. Sebagai warga gereja, kita sementara dalam penghayatan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus, dan kita sementara berada di minggu sengsara yang keempat. Kita diajak untuk memahami tema bagian firman yang kita mau belajar sepanjang minggu ini, dibiarkan bergumul sendiri. Jemaat Tuhan, penulis Injil Markus memberikan catatan penting bagi para pembaca menyangkut pedoman iman bagi jemaat, terlebih ketika jemaat itu harus diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, tantangan dan persoalan menyangkut pertumbuhan gereja jemaat di saat itu, dan ketika mereka juga diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup oleh penguasa-penguasa, termasuk di dalamnya penguasa pemerintahan Romawi di bawah Kaisar Nero yang sangat kejam membantai umat Kristen pada saat itu. Dalam Markus 14 ayat 32 hingga 42 dikisahkan bahwa Yesus bersama para murid berjalan ke Bukit Zaitun, dan akhirnya mereka tiba di tempat yang disebut Getsemani, yang lebih dikenal dengan sebuah taman yang berada di kaki Bukit Zaitun yang berada di sekitar Yerusalem. Di sana Yesus berdoa. Di tempat ini Yesus mulai bergumul dengan penderitaan yang akan dialami. Ia mengajak ketiga orang murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, karena mereka dianggap mampu menghadapi berbagai konsekuensi apapun yang dihadapi bersama Yesus pada saat itu. Di tengah kecemasan dan rasa takut, sebelum Yesus berdoa, ia mengungkapkan perasaan jiwanya. Ia mengungkapkan perasaan kepada murid-muridnya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Saudara, penderitaan yang sangat mengerikan yang dialami oleh Yesus, tidak seorang pun manusia dapat menanggungnya. Ketika murid yang menemani Yesus saat itu, tidak ada sekata apapun keluar dari mulut mereka. Ketika murid ini berdiam, Yesus bergumul dengan doanya kepada Bapa. Dia membangun hubungan relasi yang baik dengan Bapa Surgawi tentang apa yang nantinya akan dialami sesuai dengan kehendak Bapa. Yesus berkata dalam doanya, Ya Bapa, tidak mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, para murid tidak peduli dengan apa yang terjadi. Mereka tidak bersedia berjaga. Mata mereka tidur. Injil Markus memberikan penjelasan bahwa tidak selamanya persahabatan itu mengakar pada satu saat akan mengalami kerapuhan. Kesetiaan hanya sementara alias berubah sesuai dengan waktunya. Memang sangat sulit kita menemukan orang yang memiliki integritas yang sejati. Jemaat Tuhan belajar dari persahabatan Yesus dengan para murid yang dipilihnya
Tidak selamanya perkataan mereka menjadi jalinan sepenanggungan bersama Yesus. Mari kita perhatikan perkataan Petrus dari Injil Markus pasal 14 ayat 31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyanyikan engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Apakah benar dikatakan Petrus seperti yang ia harus katakan kepada Yesus? Tidak demikian. Catatan lain seperti Yakobus dan Yohanes dalam Injil Markus juga pasal 10:39 demikian. Saudara-saudara, Yesus adalah kawan yang sejati. Ia sungguh mengerti keadaan, kelemahan sahabatnya, para murid. Dan Yesus tidak pernah ingkar dari komitmen kesetiaan kepada Bapa Saudara. Yesus mentaati Bapanya untuk memenuhi rencana penebusan umat manusia lewat karya selamat yang dikerjakannya, walaupun melalui penderitaan. Jemaat Tuhan diajak dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun tantangan persoalan yang kita hadapi dalam lingkup rumah tangga dan keluarga, berjemaat, bermasyarakat, doa adalah jawaban segala-galanya. Doa adalah jawaban untuk segala-galanya. Kita senantiasa membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Sebagaimana Yesus tak henti-hentinya ia berdoa, memanggil Bapa Surgawi, peduli dan melihat Dia yang telah melaksanakan karya selamat Allah. Dia telah menebus dosa manusia, dosa dunia, dosa kita semua. Jemaat Tuhan yang diberkati, benar bahwa sesungguhnya persahabatan tidak selamanya sejati. Yang ada hanyalah kepentingan. Persahabatan sejati dapat dirobek oleh karena kepentingan, apakah itu uang ataupun jabatan. Persahabatan hanya terjaga melalui relasi yang intim dan sedia menghadapi bersama rintangan bagi kepentingan banyak orang. Untuk itu, jemaat Tuhan, sebagai gereja, tentu kita memiliki komitmen untuk berjaga-jaga. Kita tidak tidur. Kita mampu menghadapi berbagai ancaman, cobaan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sementara kita alami sekarang ini, apalagi di sementara kita diperhadapkan dengan virus corona. Tidak sedikit orang merasa takut menghadapi virus corona, dan begitu himbauan pemerintah gereja menghimbau umat masyarakat supaya senantiasa berjaga-jaga. Dan bila kita berjaga-jaga juga sambil kita berdoa, karena berjaga tanpa berdoa tidak memiliki arti yang sungguh dalam kehidupan kita. Begitu sebaliknya, berdoa tanpa berjaga tidak memiliki esensi yang sebenarnya dalam kehidupan bergereja, berjemaat maupun dalam kehidupan pribadi kita. Jemaat Tuhan, biarlah di minggu sengsara yang keempat ini, mari kita menjalani hari-hari kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh hidup dalam doa, menaruh percaya, menaruh keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus adalah sumber berkat, senantiasa memberkati kita semua dalam tugas dan dalam tanggung jawab pekerjaan kita, dalam profesi kita yang berbeda. Selamat kita
beribadah di minggu sengsara ini, baik dalam ibadah keluarga, ibadah dalam pengertian kita berkarya. Marilah kuduskan diri kita dan senantiasa menghampiri Tuhan, karena Dia adalah kudus dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terjadi di dalam kehidupan ini, satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sama Jemaat Tuhan, mari kita membawa sibur persembahan kita. Biarlah masing-masing memberi dengan penuh sukacita, tidak karena duka atau dalam keadaan terpaksa, sebab Tuhan berkati setiap orang yang memberi dengan penuh sukacita. dan harta hilang adanya, tak bolehkah ku berpegang selain di dalam salibmu, ku buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih Engkau telah memberikan kesempatan yang baik bagi kami belajar dan berefleksi dari bagian firman yang boleh kami baca di saat ini dan minggu yang berjalan ini, dari Injil Markus 14 ayat 32 hingga ayat yang 42. Kami yang ada di rumah-Mu di saat ini, maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing, Gemim, Bukit Karmel, Batu Kota, kolom 1 sampai 15, sementara dalam penghayatan perenungan bersama di minggu sengsara keempat ini, Tuhan, pilihlah kami, pribadi dan keluarga kami, dalam kehidupan berjemaat bergereja,
biarlah kami mampu membangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan dalam doa, dalam ucapan syukur karena karya selamat-Mu telah nyata dalam hidup kami. Tapi terlebih juga kami harus membangun keakraban, persahabatan sebagai bagian dari pengungkapan iman kami kepada sesama untuk hidup sepenanggungan, seperasaan dalam berbagai situasi dan kondisi seperti yang dialami oleh para murid bersama dengan Yesus. Yesus sungguh mengharapkan para murid berjaga-jaga dan tidak akan tidur di situasi dan kondisi yang pelik dan sulit yang dihadapi oleh Yesus. Ajakan Yesus mengingatkan para murid supaya mereka bersungguh-sungguh untuk membangun hubungan akrab bersama Sang Guru yang dikenal oleh mereka, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena keterbatasan mereka, kekurangan, kelemahan mereka, Yesus sungguh menyadari, memahami betapa dalam keterbatasan itulah sebagai sahabat, sebagai murid tidak mampu untuk bertahan mengikuti situasi kondisi yang sementara dialami oleh Yesus, dan mereka tidur. Biar kami sebagai warga gereja terhentak dan terbangun dari tidur kami. Terkadang kami lalai melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami yang Engkau telah persiapkan bagi kami. Terlebih melaksanakan tugas panggilan gereja yang terungkap dalam tritugas panggilan gereja bersekutu, bersaksi, dan melayani. Berikan hikmat, kearifan, kemampuan bagi kami untuk senantiasa lebih semangat membangun kerjasama, membangun persahabatan, karena persahabatan kami tidak akan mungkin dirobek oleh kepentingan-kepentingan dalam rangka pemuasan diri kami. Seperti Yudas menjual Yesus oleh karena kepentingannya, jauhkan dari kami semua sebagai gereja Tuhan, sebagai umat pilihan-Mu, senantiasa setia untuk tidak menjual Yesus kesekian kali. Bapa, biarlah ketaatan dan kesetiaan kami teruji dan kami mampu menghadapi berbagai ujian di sekitar kami. Kalaupun di sementara ini kami dihadapkan dengan ujian-ujian iman lewat virus corona, sudah menjadi semacam ketakutan bagi pribadi dan keluarga. Biar kami senantiasa dari firman yang kami boleh belajar mengingatkan berjaga-jaga dan berdoa supaya kami tidak kena pencobaan, dan itulah yang menjadi milik yang paling hakiki dalam kehidupan kami sebagai warga gereja, sebagai keluarga Tuhan. Bumi Karmel Batu Kota, kolom 1 sampai kolom 15. Bapak Saudari, di sementara kami pribadi di rumah kami masing-masing dan sebagai hamba-hamba-Mu yang ada di rumah gereja Tuhan ini, berkatilah kami semua menjalani hari kami. Kami sungguh percaya segala potensi, segala berkat yang Engkau curahkan dalam hidup kami lewat kesehatan dan kekuatan, di mana kami diberikan semangat untuk membangun gereja tubuh Kristus di Jemaat Bukit Karmel. Apalagi kami dihadapkan dengan tanggung jawab membangun rumah Tuhan yang adalah tanggung jawab kami sebagai warga gereja, tidak terkecuali. Tidak melihat strata kehidupan, strata sosial, kami adalah sama di hadapan Tuhan. Tapi kami juga memiliki kemampuan yang berbeda. Tapi firman-Mu memperkatakan bagi kami yang kuat senantiasa membantu yang lemah. Biar kami menjalani hal hidup terlebih kurang pembangunan gereja yang kami akan selesaikan sesuai dengan waktunya Tuhan. Gerakan hati pikiran kami, komisi pembangunan, semua pihak tergerak untuk secara bersama-sama terlibat dalam pembangunan gereja Tuhan, agar supaya kami benar-benar dikatakan sebagai gereja yang bertumbuh,
gereja yang dewasa, gereja yang senantiasa memberikan kesaksiannya dari cara hidupnya, bukan hanya lewat perkataan, tapi dalam karyanya. Kami dalam memberi persembahan, jadikan persembahan kami berguna, berbau harum di hadapan Tuhan, untuk dipakai dari tugas, tanggung jawab dan penata layanan gereja Tuhan di dunia ini. Jadi terus gereja masih ingin dibinasa dalam pelayanannya di setiap hari. Berkati hamba-hambamu yang dipercayakan untuk melayani Gemim Bukit Karmel Batu Kota kolom 1 sampai 15. Para semas, para penatua, para pendeta, UTK, Diprat, komisi-komisi yang ada, semua diberkati untuk senantiasa bahu-membahu membangun persatuan bersama, membangun rumah Tuhan sebagaimana tanggung jawab kami bersama. Diberkati keluarga kami, diberkati tugas tanggung jawab dan profesi kami berbeda, dan biarlah juga kami menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami yang boleh kami sampaikan dalam persekutuan anakmu Yesus Kristus yang senantiasa mengajak kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikan pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau kami pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari undang berdiri, kita lakukan bersama jaga dan berdoa. Jemaat pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silakan duduk, ibadah selesai, dan silakan saat teduh. Demikian ibadah minggu pagi ini sudah selesai, dan sebelum doa kami, izinkan kami
menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mohon maaf untuk khotbah Ketua BPMS tidak kami tayangkan dengan pertimbangan yang pertama, masalah teknis, yaitu ketika program akan pindah maka akan terhenti siaran langsung beberapa saat. Yang kedua, kami percaya seluruh anggota jemaat atau sebagian anggota jemaat sudah menyaksikan khotbah Ketua BPMS lewat sosial media masing-masing. Kiranya dapat dipahami oleh anggota jemaat. Selanjutnya, kami Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas perhatian, support, bantuan dari semua pihak sehingga siaran ini boleh terlaksana dengan baik walaupun mungkin masih ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih kepada Komisi Penata Layanan Ibadah, terima kasih kepada Komisi Remaja Jemaat, terima kasih kepada Kostor, pegawai gereja, terima kasih juga kepada Penatua Samsi Masandaran yang senantiasa membantu kami, membagi ilmu, menopang sehingga boleh terlaksana ibadah dalam bentuk live streaming pagi hari ini. Demikian juga secara khusus kami mau berterima kasih kepada Sekretaris BPMJ Penatua Roy Keduran, walaupun tidak bersama-sama dengan kami, tapi senantiasa memantau, memberi masukan kepada kami sejak kemarin sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk ibadah minggu pagi hari ini yang boleh terlaksana dengan baik. Kami sudah beribadah bersama-sama dengan jemaat Bukit Karmel. Walaupun kami tidak berada dalam satu tempat, jemaat berada di rumah kami masing-masing, di rumah mereka masing-masing. Tetapi kami sungguh percaya kehadiran Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, Pendeta Ender Mengolo Sarjana Teologi, yang sudah memimpin ibadah ini. Berkatilah senantiasa Bapak Pendeta di dalam segala tugas dan tanggung jawabnya, terutama ya Tuhan di dalam tugas dan tanggung jawabnya menggembalakan kami domba-domba Tuhan di jemaat Bukit Karmel Batu Kota. Keluar masuk kehidupan Pendeta Ender Mangolo, bahkan keluarga hamba Tuhan, keluarga Mangolo Tutuwede, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa syukur kami yang kesemuanya kami pinta dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.